Di program terobosan yang kedua atau yang pertama di budidaya, tadi saya sudah sampaikan ada 4 komoditas. Yang pertama adalah udang. Di udang ini kita sedang menjalankan satu misi yang sudah ditetapkan oleh Satgas Udang Nasional, di mana kita diminta untuk bisa memenuhi target di tahun 2024 itu mencapai 2 juta ton. Ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena hingga saat ini produksi udang kita baru mencapai 850 sampai 900 ribu ton saja. Jadi masih tersisa 1,1 juta ton udang yang harus kita siapkan. Nah, lalu bagaimana udang ini? Udang kita coba angkat melalui pendekatan. Yang pertama, pendekatannya itu adalah kita melakukan revitalisasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan modeling. Revitalisasi ini kita mencoba memperbaiki dari kondisi tambak-tambak tradisional menjadi tambak yang lebih baik lah ya. Baik ini artinya sesuai dengan kaidah-kaidah CBIB. CBIB itu adalah cara budidaya ikan yang baik dan benar, di mana ada inletnya, ada outlet yang betul, ada ipalnya dan seterusnya. Ini kita coba angkat. Ada sekitar 45.000 hektar ya, tetapi karena APBN kita juga sangat terbatas sehingga kita melakukan satu modeling ya dalam membentuk klaster. Ada 2 tempat yang kita coba pilih. Yang pertama adalah di Konawe maupun Konawe Selatan, yang kedua adalah di Kota Baru yang ada di Kalimantan. Ini untuk revitalisasi. Kemudian yang untuk modeling, nah modeling ini kita coba meningkatkan produktivitasnya yang tadinya cuma 0,6 menjadi 80 ton per hektar per tahun. Ini angka yang sangat luar biasa. Kalau tadi yang tradisional dari 0,6 menuju ke 30 ton per hektar per tahun yang revitalisasi. Jadi ada 3 lokasi yang saat ini sedang kita koordinasikan. Yang pertama adalah di Sumbawa, NTB, yang kedua di Muna, dan yang ketiga adalah di Aceh Timur. Ya, jadi 3 program 3 lokasi ini yang sedang kita coba komunikasikan. Alhamdulillah teman-teman di Pemda sangat mendukung, masyarakatnya juga demikian. Kalau kita cerita tentang prospek budidaya udang di Indonesia, khususnya udang Paname, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat potensi pasarnya sangat tinggi sekali ya. Banyak negara yang membutuhkan udang begitu, apakah di Amerika, di Eropa, bahkan juga di Asia. Dan produsennya juga dibilang banyak tidak begitu. Salah satunya adalah Indonesia, di samping Ekuador, kemudian India, Thailand, Vietnam, dan sedikit mungkin di Cina saya lihat. Jadi sebetulnya itu ya. Dan kalau kita lihat prospek pengembangannya di Indonesia sangat menjanjikan. Kenapa? Saat ini berdasarkan data yang kita miliki ada sekitar 300.501 hektar lahan untuk tambak udang. Dari 300.000 itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah untuk tambak intensif. Luasnya nggak banyak, cuma 9.055 hektar. Kemudian yang kedua adalah tambak semi intensif. Luasnya lebih meningkat lagi sekitar 43.643 hektar. Dan yang ketiga, ini yang paling menjanjikan adalah luasan tambak tradisional. Jumlahnya 247.803 hektar. Artinya ini masih bisa kita tingkatkan. Di mana saja itu lokasinya? Di Aceh ada, di Sumatera saya lihat ya, kemudian di Sumatera Selatan ya, di Palembang, di Lampung, kemudian di Jawa itu mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur. Tetapi khusus untuk pantai utara Jawa ini saya harus sampaikan, kami sebetulnya merekomendasikan tidak untuk budidaya udang. Kenapa? Karena data yang kita miliki telaah hasil
hasil riset kondisinya sudah sangat jenuh, sehingga kami kalaupun di Jawa kita mau paksakan mungkin di pantai selatannya ya. Kemudian di Sulawesi juga sangat banyak, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan ini sangat dominan untuk pengembangan budidaya udang, khususnya udang Paname, dan juga Kalimantan ya. Jadi kalau kita lihat 247.000 hektar tadi yang saya sebutkan, 50% saja kita bisa naikkan begitu menjadi semi intensif atau bahkan intensif, maka produksi 2 juta ton ini sangat mudah untuk bisa dicapai, dan kami punya keyakinan kita akan menjadi produsen udang nomor 1 di dunia.